Selamat datang di Lodia. Di sini kita akan membahas fakta-fakta unik yang mungkin kalian belum ketahui. Dan juga kita akan membahas kenapa hal ini dan itu bisa terjadi. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Di sini, siapa sih yang tidak kenal Nokia? Dahulu, merek ini adalah raja ponsel dunia. Ponsel Nokia sering menemani kita dari era SMS hingga game snack yang legendaris. Tetapi, coba lihatlah sekarang. Di pasar ponsel pintar, nama Nokia seolah menghilang. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nokia sang legenda tidak bisa lagi bersaing di pasar modern ini? Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas penyebabnya. Sebelum membahas kejatuhannya, kita perlu kilas balik ke masa kejayaan Nokia. Pada awal tahun 2000-an, Nokia benar-benar mendominasi pasar ponsel. Mereka sangat inovatif, menghadirkan desain yang ikonik, kualitas yang tahan banting, dan fitur-fitur yang relevan pada masanya. Nokia juga bukan hanya merek, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup pada saat itu. Di mana yang menggunakan Nokia sudah pasti duitnya banyak. Ponsel mereka dikenal karena awet, baterai tahan lama, dan jaringan yang kuat. Hingga banyak meme bermunculan seperti Nokia, ponsel yang tahan ledakan. Pangsa pasar Nokia saat itu sangatlah besar. Bahkan sulit dibayangkan ada merek lain yang bisa menandinginya. Semuanya berubah ketika era smartphone dimulai. Apple dengan iPhone dan Google dengan Android-nya merevolusi pasar ponsel. Dan ponsel jadi fokus ke layar sentuh dengan aplikasi dan juga ekosistem digital yang kaya. Sayangnya, Nokia terlambat menyadari perubahan ini dan melakukan beberapa kesalahan fatal. Lalu, apa saja sih kesalahan fatal yang dilakukan Nokia? Yang pertama adalah keterlambatan mengadopsi layar sentuh kapasitif. Di saat iPhone hadir dengan layar sentuh kapasitif, Nokia masih bertahan dengan layar sentuh resistif yang kurang nyaman dan juga akurat. Mereka juga meremehkan potensi layar sentuh kapasitif dalam pengalaman pengguna. Lalu, Nokia juga ketergantungan pada sistem operasi Symbian. Symbian sendiri adalah sistem operasi andalan Nokia yang mulai tertinggal dari iOS dan Android. Symbian juga dianggap rumit dan juga kurang intuitif, karena sistem Symbian sulit beradaptasi dengan perkembangan aplikasi. Dan Nokia terlalu lama mempertahankan sistem Symbian itu. Lalu, kegagalan mengantisipasi ekosistem aplikasi. Dan di era smartphone yang sangat bergantung pada aplikasi seperti App Store dan Google Play, mereka memiliki jutaan aplikasi yang bisa di-download secara gratis. Atau kemudian Nokia Store gagal membangun ekosistem aplikasi yang menarik dan lengkap seperti pesaingnya. Dan juga pengguna merasa terbatas dengan pilihan aplikasi di platform Nokia. Yang terakhir adalah kerjasama yang gagal dengan Microsoft atau Windows Phone. Nah, kalian pasti ingat Nokia ini. Upaya Nokia untuk bangkit kembali dengan beralih ke Windows Phone juga tidak berhasil. Ekosistem Windows Phone kalah jauh dari Android dan iOS. Dalam hal aplikasi dan dukungan pengembang, meskipun hardware Nokia dengan Windows Phone cukup baik, softwarenya tidak mampu menarik minat konsumen secara luas. Setelah berbagai upaya yang kurang berhasil, merek ponsel Nokia akhirnya diakuisisi oleh HMD Global. Di bawah HMD Global, Nokia mencoba bangkit kembali dengan menggunakan sistem operasi Android. Dan mereka menghadirkan ponsel-ponsel Android dengan desain yang stylish, kualitas kamera yang baik, dan tetap mempertahankan ciri khas Nokia yang tahan banting. Namun, persaingan di pasar smartphone ini sangat ketat. Banyak merek-merek baru yang bermunculan dengan inovasi yang sangat agresif dan sangat berani. Dan Nokia modern masih berjuang untuk merebut kembali pangsa pasar yang telah hilang. Nah, dari kisah Nokia dapat diambil pelajaran berharga bagi kita semua, terutama dalam dunia bisnis dan teknologi yang dinamis. Di sini ada 3 poin. Jangan meremehkan perubahan pasar. Perubahan teknologi dan preferensi konsumen bisa terjadi sangat cepat. Perusahaan harus selalu peka terhadap perubahan dan siap beradaptasi. Lalu yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna. Teknologi sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak diberikan pengalaman yang baik bagi penggunanya. Perusahaan harus selalu berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan juga yang terakhir,
adalah kelincahan dan adaptasi. Dalam pasar yang cepat berubah, terutama pasar teknologi, kelincahan dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Struktur organisasi yang fleksibel dan pengambilan keputusan yang sangat cepat ialah sangat penting. Nah, jadi itulah beberapa alasan utama mengapa Nokia tidak mampu lagi bersaing di pasar smartphone modern. Meskipun kini Nokia mencoba bangkit kembali, perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Kisah Nokia mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang abadi jika tidak terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagaimana pendapat kalian tentang Nokia ini? Apakah kalian pernah punya pengalaman menggunakan HP Nokia? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini untuk video-video menarik lainnya tentang teknologi dan sejarah-sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.